Bukan bersama-sama Matius 5, ucapan-ucapan bahagia dari Tuhan Yesus, dan semua hal itu adalah ukuran untuk orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan, untuk murid-murid Tuhan. Siapakah itu murid Tuhan? Orang-orang yang miskin rohaninya, yang tahu diri, sadar bahwa kita tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan. Kita tidak mampu kalau bukan Tuhan yang berkati kita. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Itulah syarat pertama, langkah pertama menjadi murid Tuhan. Siapakah itu murid-murid Tuhan? Minggu lalu kita merenungkan siapa, saudara-saudara? Orang-orang yang berduka cita karena dosanya, yang murung hatinya karena dosa, dia diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita hendak melanjutkan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Marilah bersama-sama dengan saya kita membuka firman Tuhan di Injil Matius pasal yang kelima tersebut dan membacanya bersama-sama. Matius 5 ayat yang kelima. Kita baca bersama. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Coba sekali lagi kalau bisa kita hafal. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Waktu Tuhan Yesus mengkhotbahkan tema ini, menurut saudara apakah orang-orang akan merasa, oh ya betul, mereka setuju, atau mereka rasa, oh aneh sekali? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Siapa yang mau menjadi orang yang lemah lembut? Saudara-saudara, dalam zaman itu mereka berpikir bahwa mereka harus menjadi orang-orang yang tough, menjadi orang-orang yang gagah, untuk menjadi orang-orang yang bebas, merdeka, menggulingkan pemerintah Roma. Bagaimana menjadi orang yang lemah? Mereka harus berani melawan pemerintah yang menjajah mereka. Mengapa Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut? Untuk kita zaman kita sekarang ini, siapakah yang berminat untuk menjadi orang yang lemah lembut? Di tengah zaman dan minat dunia yang mengandalkan jurus siapa cepat, siapa dapat. Orang lemah, apa bisa dapat kemenangan dan rezeki dan semua manfaat dalam dunia ini? Kadang-kadang ada iklan grand opening, lalu disediakan door prize, 100 door prize disediakan untuk 100 pengunjung pertama. Tentu semua orang mau berebut siapa yang lebih dulu datang masuk dalam jumlah yang 100. Kalau enggak kebagian, bukan? Kalau orang yang lemes-lemesan begitu, bagaimana bisa dapat? Kita kalau mau masuk ke antrian, kita berusaha cepat-cepat. Kalau saudara mau bayar di Costco, mau bayar belanjaan saudara, cepat-cepat. Ya, baris mana yang kosong, bukan? Ada orang yang sudah jalan lebih dulu dari kita, tapi dia kurang cepat, tersusul supaya kita nanti bisa pilih baris yang mana. Bagaimana bisa menang orang yang lemah lembut? Kita tidak berminat. Saya lahir dengan keluarga yang keras. Bahkan kakak-kakak perempuan saya itu, mereka berkelahi, bukan antar kakak saya, tapi mereka berkelahi dengan tetangga. Kita diajar menjadi orang-orang yang keras. Saya lahir dengan timbangan yang bagus, tapi kemudian tubuh seperti toge, makin lama makin tinggi, tapi kurus begitu. Sering dibully di sekolah, diganggu. Lalu kalau saya pulang, lalu saya cerita tadi diganggu, atau mungkin mata saya sudah biru dipukul orang, papi saya bilang, pukul balik pukul. Kalau diganggu, lawan, tendang dia. Saudara lihat, kita tidak diajar untuk menjadi lemah lembut. Saya dicarikan guru kungfu untuk belajar kungfu, untuk bela diri. Kalau diganggu, lawan, jangan takut. Bagaimana kita bisa menang di tengah dunia yang punya pedoman, yang garang adalah yang menang. Kalau tidak kuat, tidak berani melawan, riwayat kita bakal tamat. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut. Mengapa kita seringkali tidak setuju kalau dengar tema ini, berbahagialah orang yang lemah lembut? Mengapa, saudara? Karena konsep-konsep kita mengenai apa itu lemah lembut. Apa arti lemah lembut yang Tuhan maksudkan?
Lemah lembut bukan menurut istilah orang Jawa itu kelemar kelemar. Apa itu kelemar kelemar? Lemas, ya, tidak tegas, gak punya pendirian. Ke surga ikut, ke neraka katut. Terbawa katanya orang Jawa bilang swarga nunut, neraka katut. Lemah lembut bukan orang seperti itu. Orang yang tidak punya pendirian. Waktu saya melayani di sebuah kota, gereja itu besar. Kalau memimpin upacara funeral, upacara pemakaman, biasanya kemudian dibantu dilayani oleh satu perkumpulan pemakaman, urusan-urusan kedukaan. Kalau di situ ada orang yang ngatur ini yang mengatur anak buahnya untuk kapan turunkan peti dan ngatur apa petinya sudah lurus atau masih bengkok begitu, masih miring. Nah, seorang om ini sudah agak tua. Kalau saya memimpin, dia repot sekali di sana. Orang semua usul ini, usul itu. Lalu saya bilang, Om, nanti kalau mau nabur bunganya, nanti saja ya Om, selesai semua renungan kebaktian, baru orang yang mau tabur bunga. Lah iya toh. Orang Solo kalau bilang, lah iya toh artinya iya betul, tidak setuju. Tapi sebentar ada orang bilang, Om, tabur bunga dulu. Dia bilang kepada orang yang usul tabur bunga, lah iya toh. Jadi yang kepada saya dia bilang, lah iya toh artinya nanti pada orang yang usul tabur bunga sekarang, dia juga setuju, ya sekarang. Wah, saya bilang, oh nanti, lah iya toh. Sebentar ada petugasnya bilang, Pak, turunkan petinya sekarang pada om ini. Saya bilang, no, nanti selesai kebaktian. Tetapi kepada petugas itu, si om bilang, lah iya toh. Kepada saya bilang, no om, jangan, lah iya toh. Saudara lihat, ini orang yang kelemar-kelemar namanya. Kesana enggak, kesini enggak, tidak punya pendirian. Seperti air di daun talas, ya. Kalau ada embun di daun pagi hari, saudara goyang kesana dia ikut, goyang kesini dia ikut, itu tidak punya pendirian. Lemah lembut bukan artinya tidak punya pendirian. Jadi jangan takut menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut juga bukan sikap di luar yang kalau jalan membungkuk-bungkuk dengan tangan dilipat begini. Wah, kelihatannya orang itu lemah lembut sekali. Kalau omong suaranya kecil seperti suara semut. Kalau jalan lambat sekali seperti siput. Orang-orang Jawa Tengah biasa punya budaya seperti itu. Di rumah mama mertua saya, ibunya Bu Ratna, ada 2 pembantu. Itu orang dari Wonogiri. Aduh, kalau kita bicara dengan dia, suaranya lembut sekali dan lambat sekali speednya. Kalau saya telepon, apalagi kita long distance dari Amerika, mau bicara misalnya dengan mama, dia yang angkat. Halo, ada mama nggak? Ada. Ngomongnya begitu lambat sekali, seperti kita udah gergetan. Tolong panggil mama, bisa? Iya, sebentar ya Pak. Lambat sekali. Apakah itu lemah lembut? Saudara, saya bergurau, orang Solo itu meskipun lembut sekali kalau ngomong halus, tapi waktu mereka ada kerusuhan, lempar batu, meskipun bilangnya ganyang, pecah juga kacanya saudara. Lemah lembut itu bukan sikap lahiriah. Kita tidak bisa menilai orang dari sikap luarnya. Suatu kali ada seorang pendeta, dia hadir dalam sebuah kebaktian. Ada paduan suara yang nyanyi. Dan di tengah paduan suara itu ada seorang yang menyanyi solo. Dia tampil ke depan. Waktu dia menyanyi suaranya memang bagus, tapi dia menyanyi dengan wajah yang terangkat, dagunya dongak, hidungnya menatap langit-langit. Dia menyanyi dengan suara yang bagus. Pendeta pikir, orang ini sombong sekali. Waktu acara kebaktian selesai, ke fellowship, pendeta itu mau bicara dengan orang yang nyanyi tadi. Mungkin dia merasa ingin menegur atau memberikan nasihat apa. Tapi waktu dia bicara dekat dengan orang itu, ternyata yang tadi nyanyi itu adalah seorang tunanetra.
orang yang buta. Mengapa dia nyanyi dengan sikap seperti itu, saudara? Karena dia tidak bisa lihat audiens. Kalau saudara melihat Andrea Bocelli nyanyi, saudara sering lihat dia menyanyi seperti itu. Bukan dia sombong, tapi karena matanya tidak bisa melihat. Dari penampilan di luar saja, kita tidak bisa mengukur hati orang. Memang ada orang yang angkat wajahnya, mungkin dia memang sombong, tapi ada yang angkat wajahnya bukan karena dia hati tinggi, bukan karena dia sombong. Bukan, saudara-saudara, tidak bisa melihat dari luar. Lemah lembut bukan sikap lahiriah, bukan cara kita bertutur kata, bukan cara kita berjalan. Apa maksud Tuhan Yesus lemah lembut? Dalam bahasa asli Yunani, kata ini antara lain bisa digunakan untuk seekor binatang yang punya kekuatan, yang biasanya garang dan liar sekali, tetapi karena sudah mengalami latihan, dia bisa dikendalikan, dia menjadi penurut, dan dia bisa bersikap lembut. Seperti seekor kuda. Mulanya dia liar, tapi kemudian ditaklukkan. Pemiliknya kemudian mendidik dia. Dia menjadi seekor kuda yang kuat. Dia bisa pergi berperang, begitu gagah perkasa sekali. Tetapi pada waktunya pemiliknya berkata atau mengendalikan dia berjalan dengan pelan. Dia bisa berjalan dengan lembut. Pulang dari peperangan, di sana dia begitu garang sekali. Tetapi waktu masuk kota dalam pawai, kuda itu bisa berjalan dengan anggun, dengan tenang, sebab dia menurut pada yang mengendalikan. Kalau yang menunggangi dia sudah turun, kemudian kuda itu ditaruh di pinggir jalan, di dekat sebuah tiang, tidak diikat pun, kuda itu diam di sana, menunggu komando dari pemiliknya. Itu sikap lemah lembut dalam bahasa asli ini. Punya kekuatan, tapi bisa bersikap gentle. Karena dia punya self control dan sudah terlatih. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh mengenai orang-orang yang lemah lembut. Nanti ulang saudara buka kitab Bilangan, Numbers, pasal 12. Oke? Ada yang bilang baca kitab Numbers itu, aduh bosan sekali sebab semuanya isinya Numbers melulu, bilangan-bilangan, angka-angka. Tetapi juga ada kisah-kisah terselip di sana yang bagus. Jadi harus baca dengan setia, jangan dilompati buku itu. Oke? Sebab di dalamnya ada buku, ada pasal yang memuat hal-hal yang baik untuk kita simak. Dalam Bilangan pasal 12 diceritakan mengenai Musa. Musa adalah seorang pilihan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa wajah muka dengan muka. Coba saudara, luar biasa tidak? Musa mendapat kuasa dari Tuhan untuk mengadakan keajaiban-keajaiban. Laut Kausar dibelah oleh perintah Tuhan melalui Musa, dan Musa yang melakukan perintah Tuhan itu. Tapi di Bilangan pasal 12, Musa mengalami suatu kondisi yang tidak enak sekali. Sebab apa? Sebab dua saudara kandungnya, yaitu kakak-kakaknya, yakni Harun dan Miriam, melawan Musa. Pertama, dua orang ini, Miriam dan Harun, mencela dan menghina istri Musa. Istri Musa itu orang dari Afrika, saudara-saudara, ya, hitam, legam sekali, lalu dihina-hina. Para suami, kalau ada orang yang mencela istri saudara, saudara terima tidak? Ya, entah dikatakan istrimu itu kok begini bajunya, istrimu kok hitam kulitnya, istrimu kok gemuk badannya, tentu kita gak senang. Ya, jangan-jangan orang yang menghina itu kita jotos, bukan? Kita tidak terima. Itu adalah bagian dari hidup kita.
yang sudah menjadi satu dengan kita. Bagaimana kamu menghina dia? Menghina dia adalah sama dengan menghina saya. Musa dihina seperti itu. Kemudian kepemimpinannya ditolak. Miriam dan Harun bilang apa? Memangnya Tuhan cuma bicara kepada kamu, Musa? Apakah tidak Tuhan berbicara kepada kami juga? Musa dipilih Tuhan. Jelas Tuhan itu membackup Musa. Sekarang dua saudara kandungnya tidak menerima kepemimpinan Musa. Bagaimana reaksi Musa? Alkitab dalam pasal ini mengatakan, Musa adalah orang yang paling lemah lembut di seluruh muka bumi. Di seluruh muka bumi ini tidak ada orang yang selemah lembut seperti Musa. Lalu apa yang Musa lakukan? Kita lihat di sini apa artinya lemah lembut. Kita belajar. Musa tidak menjadi berang. Dia tidak menjadi marah, tersinggung. Kurang ajar kamu menghina istriku. Awas kamu ya. Tidak. Dia dilawan kepemimpinannya. Apakah Musa kemudian memerintahkan anak buahnya? Digrounded saja dua orang itu. Masukin di lubang sumur kering sana. Atau masukin dalam sel. Begitu? Dipecat saja dari jabatannya. Atau kalau perlu dihukum, dicambuk. Tidak. Musa tidak berkata sepatah apapun, saudara-saudara. Apakah Musa itu orang yang tidak punya kekuatan dari dalam dirinya? Dia adalah orang yang keras. Kalau kita membaca kitab Keluaran, waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima firman Tuhan, waktu dia membawa 2 lauk batu itu turun yang berisi 10 perintah Tuhan. Sebab dia pergi ke gunung begitu lama, 40 hari. Rakyat menunggu di bawah. Oh, Musa gak turun-turun. Jangan-jangan sudah mati. Lalu ada pengasut yang berkata, buat apa kamu menyembah Allah yang tidak kelihatan? Pemimpinnya saja sekarang sudah tidak kelihatan, nabimu itu. Marilah kita pulang ke Mesir. Kita menyembah dewa seperti di Mesir. Lalu mereka membuat lembu emas. Waktu Musa turun, Yosua yang mengiring Musa pikir, apakah ada perang suara hiruk-pikuk? Musa bilang, bukan. Itu semua suara orang yang pesta pora, yang sudah lupa daratan, sedang mabuk kepayang. Waktu Musa turun lihat mereka menyembah patung emas, apa yang Musa lakukan? Musa melemparkan 2 lauk batu itu, hancur saudara-saudara. Dan kemudian dia memerintahkan supaya patung emas itu dibakar, dilumatkan, dan abunya dicampur dengan air. Orang-orang yang menyembah berhala itu harus minum. Saudara lihat, orang keras seperti Musa, seperti itu. Tapi waktu dia dihina, waktu dia dilawan, tidak berkata satu patah kata apapun. Dia. Hari ini, kalau saudara diserang, kalau saudara disakiti, kalau saudara disinggung perasaan saudara, kalau saudara dihina, apakah saudara melawan, membalas? Nomor 1 Mahmud Jun. Jun bilang, mana tahan kalau enggak. Oke, saya katakan kalau bisa menjun, kalau ada mobil lain yang tidak sopan, yang potong jalan Jun tidak terima, dia lewati lagi. Kalau dia bilang, awas kamu ya, itu Jun, saudara-saudara. Apa kita membalas? Ada orang dihina, diganggu, tidak membalas. Karena apa? Bukan karena dia lemah lembut, tapi karena dia takut. Itu namanya penakut, bukan lemah lembut. Diganggu, tidak berani membalas karena takut. Yang lain lagi, kan dia berani, dia rasa dia kuat, maka dia mengganggu orang. Itu namanya bully. Oke? Mengganggu orang lain. Tetapi ada lagi orang yang berkata, aku nggak tahu aku kuat lawan atau tidak dia, aku lawan saja. Itu namanya nekat. Nah, apa itu lemah lembut, saudara? Lemah lembut adalah seperti Musa, punya kekuatan, dia punya wewenang, dia punya kuasa dari Allah, dia bisa menghukum, mengutuk itu Harun dan Miriam, tetapi dia tidak lakukan. Dia bisa self control, dia mengendalikan dirinya, dia tidak marah. Orang yang lemah lembut tidak marah untuk dirinya sendiri. Ini kebenaran rohani yang kita perlu pelajari. Saya perlu pelajari, saudara harus pelajari, yang diajar oleh firman Tuhan.
di dalam Alkitab ini, saudara-saudara. Seringkali kita ini marah kalau kehormatan kita diganggu, perasaan kita disinggung, hak-hak kita dirugikan, kita marah. Tapi waktu nama Tuhan dicela, orang tidak hormat kepada Tuhan, kita lihat orang lain dirugikan, diperlakukan tidak adil, kita tidak care. Itu bukan lemah lembut. Itu namanya egois, egosentris, cuma pikir diri sendiri. Tapi Musa, waktu dirinya diganggu, dirinya dirugikan, dirinya dihina, perasaannya disakiti, dia tidak melawan. Itu lemah lembut. Nanti kita akan lanjutkan lagi mempelajari sifat seperti ini. Contoh yang kedua, contoh yang terbaik yang dapat kita angkat adalah Tuhan Yesus sendiri. Apakah Tuhan Yesus punya kekuatan saudara-saudara dalam dirinya? Of course, ya kan? Ketika dia mau ditangkap, dia bertanya, siapakah yang kamu cari? Oke, mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Tuhan Yesus bilang apa? Oh, kamu salah cari orang, bukan aku. Ya, dia di sana. Apakah Tuhan menghindar seperti itu? Ngebohong, seperti orang didatangi penagih kredit, lalu pesan anaknya, bilangin, papa lagi keluar rumah. Lalu anaknya keluar bilang, Om, papa bilang, suruh bilang bahwa papa lagi keluar rumah. Begitu? No. Tuhan berkata, akulah dia. Kata-kata dalam bahasa asli itu adalah I am. Dalam bahasa asli, I am itu adalah nama Allah. Ketika Musa bertanya, waktu Allah menyatakan diri dibelukar duri terbakar tidak hangus, siapakah namamu? Lalu Allah menjawab, I am that I am. Aku yang adalah aku. Aku yang selalu ada. Dahulu, sekarang, akan datang. Always I am. Nggak ada past tense, nggak ada future tense. I am itu artinya akulah yang kekal, yang selalu ada, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Akulah Sang Pencipta. Tuhan Yesus adalah Allah pribadi yang kedua. Dia berkata I am. Waktu dia berkata I am yang kamu cari itu, apa yang terjadi saudara-saudara? Prajurit-prajurit, orang-orang yang mau menggerogyok menangkap Tuhan, dikatakan gelimpangan, jatuh. Apa artinya? Tuhan menyatakan kuasanya. Lalu Tuhan tanya lagi, siapa yang kamu cari? Mereka jawab lagi, Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Kau tangkap aku, tangkaplah. Tapi jangan lakukan apapun kepada murid-muridku ini. Petrus lantas menghunus pedang, hayunkan sembarangan. Dia tidak pernah belajar silat. Dia bisa menabur jala, tapi tidak pernah memegang pedang. Salah tebas, kuping hamba imam yang kena. Lalu Tuhan bilang apa? Sarungkanlah pedang. Tidakkah kamu tahu? Aku dapat memanggil 12 legion pasukan malaikat. Tuh, saudara-saudara. Artinya apa? Tuhan punya power. Kalau Tuhan mau, sudah tunjukkan tadi. Cuma berkata I am saja. Orang-orang sudah jatuh, rebah ke tanah. Dan Tuhan tahu pasukan malaikat sedang menunggu komando dia. Turun tidak ini? Tuhan bilang kepada Petrus, ngapain kamu membela aku? Kamu tidak perlu bela aku. Pasukan malaikat kalau aku mau panggil sekarang juga datang dalam serikat nafas. Tapi Tuhan tidak melakukan. Saudara lihat, itulah meekness, kelemahan kita. Dia punya kekuatan, tapi dia tidak lakukan. Mereka menyerang dirinya, dia tidak melawan. Sebab apa? Dia sedang melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Bahwa dia sedang menjalankan misi penebusan naik ke kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau pada waktu itu Tuhan tidak memberikan dirinya ditangkap, hari ini saudara dan saya tidak punya pengharapan. Kita tidak mendapatkan keselamatan. Tuhan menunjukkan bahwa dirinya lemah lembut. Ketika dia disalib, diejek, ditantang. Kalau betul engkau anak Allah,
turunlah dari salib itu, buktikan dirimu itu mampu, dan selamatkan dirimu sendiri, baru selamatkan diri kami. Tuhan turun tidak? Tidak. Apakah Tuhan tidak bisa turun? Bisa, tetapi Tuhan tidak mau. Dia mampu, tapi dia tidak mau. Yang membuat dia mengenal keselamatan itu adalah kelemah lembutannya. Itulah artinya lemah lembut, saudara-saudara. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Bagaimana kita dapat menjadi lemah lembut? Tadi kita membaca bersama-sama Mazmur 37. Jangan tolong tayangkan lagi pembacaan firman Tuhan Mazmur 37. Mari kita melihat bersama-sama bahwa ternyata Matius 5 ayat 5 diangkat oleh Tuhan Yesus berdasarkan Mazmur 37. Jangan perlihatkan ayat 9 dan 11 ya. Saudara lihat ayat 11. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam bahasa asli memiliki itu mewarisi bumi. Dalam bahasa asli negeri itu adalah bumi. Jadi ayat 5 Matius 5 ayat 5 ini diangkat dari Mazmur 37 ayat 11. Orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Sekarang baca ayat 9. 2, 3. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi bagaimana itu dapat menjadi orang-orang yang lemah lembut? Orang-orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang rendah hati. Kembali ke Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Pertama, miliki kerendahan, tahu diri bahwa kita ini bukan apa-apa. Kalaupun kita punya kekuatan seperti katakan Musa, karena Tuhan memberikan itu kepada Musa. Ada seorang komposer yang terkenal, Toscanini dari Italia. Dia luar biasa. Dia melatih satu orkes, saudara. Lalu anak-anak asuhan begitu kagum. Mereka bisa jadi begitu hebat karena Toscanini, si maestro ini yang melatih mereka. Lalu dalam latihan saja, begitu selesai latihan, mereka berikan aplaus kepada Toscanini. Mereka berterima kasih. Mereka berkata kepada maestro itu, terima kasih, engkau melatih kami. Engkau luar biasa, engkau hebat sekali. Lalu Toscanini bilang apa? Dia bilang, bukan aku, tetapi aku mendapatkan itu semua dari Beethoven. Yang aku latihkan kepada kamu itu adalah ilmu yang aku terima, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Beethoven. Saudara lihat, orang ini sudah begitu luar biasa, tapi dia humble sekali juga. Dia dipuji, dia kembalikan pujian kepada siapa? Kepada yang menjadi sumber dia, yaitu Beethoven. Musa, dia begitu hebat. Waktu dia diserang, dia lemah lembut. Karena apa? Karena dia rendah hati. Sadar, semua aku terima dari Tuhan. Menjadi lemah lembut perlu kerendahan hatian. Perlu menantikan Tuhan. Artinya apa? Seperti Musa, ketika dia diserang, tidak ucap sepatah kata pun. Karena apa? Dia menantikan Tuhan. Terserah Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai wewenang. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Kalau Tuhan bilang kepada Musa, memang aku mau sekarang kamu turun dari kursi kepemimpinanmu. Oke, kata Musa. Dia mundur. Kalau memang Tuhan bilang sekarang Miriam yang menjadi pemimpin, silakan Miriam naik. Terserah kepada Tuhan. Dia menantikan Tuhan. Saudara, marilah kita belajar dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi hal-hal yang menyinggung perasaan kita, menghina kita, menyakiti kita, merugikan kita, jangan membalas. Waktu kita dirugikan, kita serahkan kepada Tuhan. Rendah hati, aku ini bukan apa-apa. Pembalasan merupakan hak Tuhan.
terserah Dia. Dan kita percaya Tuhan mampu menghakimi benar dan salah. Tuhan akan memberikan keputusan yang adil. Di Mazmur 37, jangan kembalikan ke ayat-ayat awal. Kita lihat. Coba saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Oke, kita baca ulang dengan mengerti sekarang. Ayat yang pertama dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara lihat di pesan, jangan marah. Ya, oke. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jangan risaukan mereka. Jangan pikir, waduh, mereka jadi untung dong. Ambil segala hak kita, merugikan kita. Biarkan saja. Tuhan tahu mengadili semuanya. Satu waktu kamu akan lihat mereka itu segera lisut seperti rumput. Ayat ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Ayat 5, kalau saudara teruskan baca, dikatakan, serahkan hidupku kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan seterusnya. Kemudian end up di ayat 11. Kita akan mewarisi negeri. Semua ayat-ayat ini disarikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit di Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagia orang lemah lembut karena mereka akan mewarisi negeri. Ada seorang pendeta, dia bercerita seperti ini. Suatu hari dia hendak mengadakan baptisan. Di antara orang-orang yang mau dibaptis itu ada seorang anggota yang bukan dari keluarga Kristen. Bahkan keluarganya itu anti Kristen. Kemudian ada seorang kakak dari orang yang mau dibaptis ini, seorang guru kungfu. Kalau guru kungfu ini dia dengar adiknya mau dibaptis, dia mencak-mencak marah sekali. Dia omong kemana-mana. Dia bilang, kalau berani baptis adikku, aku akan datang pada upacara itu, aku akan obrak-abrik dan aku akan pukul orang yang baptiskan adikku. Lalu pendeta ini punya kebaktian seperti kita di sebuah gereja yang dia sewa. Pendeta dari home church itu dengar desas ini, tanya kepada pendeta yang mau baptiskan orang ini. Katanya begini begitu, apa benar ada anggota yang mau kamu baptis, kakaknya tidak terima, bilang mau datang obrak-abrik. Oh, si pendeta bilang, aku belum dengar, apa betul begitu? Lalu dia cari tahu kepada anggota yang mau dibaptis. Katanya kokomu itu jago kungfu ya? Iya. Lalu katanya dia marah sekali mau dibaptis. Betul. Katanya dia mau datang obrak-abrik, apa betul? Lalu si adik ini bilang, kokoku itu berangasan memang. Kalau dia sudah omong, dia selalu pasti lakukan. Silakan betul. Bagaimana? Lalu pendeta yang gereja disewa tanya kepada pendeta mau dibaptis. Gimana? Kau mau saya panggilkan polisi? Jaga supaya jangan diganggu waktu ada upacara baptisan. Ini bukan di Indonesia, saudara-saudara. Peristiwa ini terjadi di Inggris. Yang tentu hukum-hukumnya seperti Amerika. Polisi akan datang dan jaga supaya tidak ada yang berani mengganggu. Lalu pendeta ini, dia seorang Tionghoa. Dia sebagai imigran di sana, dia berkata, tidak, malu-maluin kalau gereja panggil-panggil polisi. Nanti orang semua masyarakat pikir ada apa di gereja itu, jadi ramai, jadi heboh. Dia bilang gak usah, kita berdoa saja, serahkan kepada Tuhan. Lalu pendeta yang mau baptiskan orang ini ditelepon oleh si koko ini. Dia bilang, aku mau ketemu kamu. Oh ya silahkan, mau kapan, hari apa, jam berapa. Lalu mereka appointment, mau datang ke rumah pendeta itu. Pendeta itu bilang, silahkan, aku bisa-bisa dijotos sama si guru kungfu ini. Tapi dia ingat Mazmur 37. Dia sudah belajar mengenai prinsip berbahagia orang lemah lembut, tidak melawan, serahkan kepada Tuhan. Dia cuma berdoa, serahkan kepada Tuhan. Pada hari dan jam yang ditentukan betul-betul tinglong,
rumahnya dibel orang, si jago kungfu datang. Lalu pendeta ini keluar, bukakan pintu. Saudara tahu apa yang terjadi? Jago kungfu itu malah berkata, oh, maaf ya, saya sudah ganggu, ambil banyak waktu. Anda boleh saya masuk? Oh silakan. Lalu ngomong saudara-saudara, tidak ada jotosan, ya, tidak ada amukan. Orang itu datang dengan sopan, si jago kungfu ini. Lalu bicara cuma berkata, aku dengar adikku mau dibaptis. Betul. Terserah dia saja. Dia sudah dewasa. Saya cuma pesan satu hal. Tolong Pak Pendeta beritahukan, jangan dia kasih tahu papa mama. Karena mereka sudah tua dan salah satunya ada yang sakit jantung. Jadi jangan kasih tahu dia mau baptis, terserah dia baptis. Lalu dia pulang dengan sopan, tidak terjadi perkara apa-apa. Apakah Tuhan bisa bertindak, saudara? Amin. Janji Tuhan. Serahkan semua perkaramu kepada Tuhan. Tuhan mampu bertindak. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Di Matius 11 ayat 28 Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Sentosa kepadamu. Damai sejahtera, peace. Ayat 29 katakan apa? Belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lembut dan rendah hati. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah guru, maha guru untuk belajar lemah lembut dan rendah hati. Lalu kemudian dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Di Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, dan seterusnya. Salah satunya adalah gentleness, kelemah lembutan. Kita tidak bisa lemah lembut dari kekuatan kita sendiri. Kita pasti gagal kalau bersandar pada kekuatan kita. Tapi Roh Kudus kalau kita patuhi, dia akan menghasilkan dalam diri saudara dan saya buah roh, yaitu kelemah lembutan. Apakah hasil kelemah lembutan? Seperti yang Tuhan masukkan. Matius 5 ayat 5 bilang apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mendapatkan putri Solo yang lemah lembut. Gitu? Nah, berbahagialah orang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Saudara, menarik sekali untuk perhatikan. Saya baca sebuah tafsiran bagus sekali. Hamba Tuhan itu menguraikan. Di ayat yang ketiga, khotbah di bukit dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Entah hal-hal rohani tentu berkaitan dengan kerajaan sorga. Itu sangat nalar sekali, bukan? Tetapi ternyata di ayat yang kelima Tuhan itu begitu seimbang. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, bukan lagi memiliki kerajaan sorga. Apa artinya? Tuhan mau mengajar murid-murid Tuhan. Kita bukan cuma berpikir tentang urus hal-hal perkara-perkara kerajaan sorga, tetapi juga hal-hal yang di bumi. Tuhan selalu seimbang. Bukan cuma urusan akhirat, tetapi juga urusan di bumi. Bumi dan akhirat. Kita perlu menyiapkan hal-hal yang akan datang untuk kekekalan, tetapi Tuhan tahu kita masih berpijak di bumi. Jangan menjadi orang yang apatis. Demikian hamba Tuhan itu. Saya baca tafsirannya. Dia berkata, jangan kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia ini, melihat hal-hal yang gak beres, lalu berkata, sudahlah, saya sih yang penting untuk surga sajalah. Karena saya juga akan meninggalkan dunia ini. Gak penting semua di dunia. Saudara, orang Kristen harus berjuang di dalam dunia. Kalau ada pemutarbalikan kebenaran, hak-hak orang benar diputarbalikan, ketidakadilan di mana-mana, orang-orang Kristen harus menjadi ujung tombak. Diri kita tidak dirugikan, orang lain dirugikan, kita harus berjuang buat mereka. Itulah kelemah lembutan yang benar. Ternyata Tuhan memikirkan kesejahteraan di bumi. Kalau tidak ada doa Bapa kami yang berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara lihat, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan peduli hal-hal yang di bumi.
Orang yang lemah lembut dikatakan akan mewarisi bumi. Maksudnya apa? Bukan menjadi konglomerat, menjadi orang nomor satu yang namanya dicatat dalam majalah Forbes sebagai orang yang terkaya di dunia ini. Bukan maksud Tuhan. Memiliki bumi artinya apa? Saudara, apa sih yang orang-orang dunia itu cari di dalam dunia ini? Dia ingin menjadi orang yang berkuasa di bumi, ingin punya banyak harta di bumi. Supaya apa? Supaya mereka pikir mereka happy, mereka bahagia, mereka punya power, mereka bisa menikmati banyak hal, mereka punya damai sejahtera. Mereka pikir, ternyata tidak. Orang yang mencari harta di bumi, power di bumi, hidupnya gelisah. Sebentar saja rambut sudah penuh uban. Sebentar saja saudara lihat banyak pejabat-pejabat masih baru umur 60-an sudah meninggal dunia karena stroke, sakit jantung. Mereka punya power, tapi mereka stressful, penuh dengan tekanan batin, tidak peaceful, tidak punya sentosa seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Datanglah kepadanya dan menerima kelemah lembutan rendah hatian Dia. Apa artinya mewarisi bumi? Di dalam Mazmur 37, kesejahteraan yang diucapkan itu adalah shalom. Mewarisi bumi artinya mewarisi kesejahteraan berlimpah-limpah. Shalom surgawi itu ketika kita di bumi. Entah kita punya harta atau tidak punya harta, kita mengalami damai sejahtera yang holistik, utuh. Rasul Paulus berkata, kalau aku menyebut-nyebut tentang pemberian kamu, bukan maksudku supaya kamu mengantar pemberian lagi kepadaku. Sebab aku sudah belajar mencukupkan diri, baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Di dalam segala perkara, aku mampu mengatasinya. Dan di dalam segala perkara, aku akan cakap menghadapinya, karena Kristus yang menguatkan aku. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Saya sadur seperti itu. Saudara boleh baca ulang. Jadi saudara-saudara, yang maksudnya mewarisi bumi adalah hidupmu dan hidupku akan sejahtera. Kita mampu menghadapi segala perkara dengan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak stres. Kita juga tidak menjadi orang yang panas, berangasan, balas-balas. Tidak. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan mengambil alih, membela kita, menyelesaikannya buat kita, dan damai sejahtera hasil yang kita nikmati. Dan yang ketiga, waktu Tuhan berkata mewarisi bumi, ternyata Tuhan mau beritahukan kepada kita, satu hari Tuhan menciptakan langit baru, bumi baru. Sesudah Tuhan datang kedua kali, orang-orang benar milik Tuhan diangkat dalam rapture. Kiamat terjadi. Lalu apa? Kita pikir apa setelah itu kekekalan di surga terus. Tapi firman Tuhan, kalau kita pelajari, ternyata Tuhan berkata, kamu akan memerintah bersama aku di bumi. Loh, akan ada bumi yang baru. Saudara, apakah kita pernah memperhatikan kebenaran ini? Suatu ketika kita orang-orang benar bersama Tuhan memerintah bumi ini, mewarisi bumi. Itu adalah sebuah misteri begitu dalam kebenaran ini, tetapi itu akan diberikan kepada orang yang lemah lembut, murid-murid Tuhan yang menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Tuhan memerintah hatinya. Apapun watak dia, berangaskankah, orang yang keraskah, punya powerkah, tapi dia tidak menggunakannya untuk diri pribadi, sesuai selera pribadi. Semuanya tergantung, terserah kepada Tuhan. Saudara, kita adalah pengikut Tuhan. Amin. Marilah kita belajar seperti itu. Serahkan hidup kepada Tuhan. Serahkan semua hal. Jangan masuk rantai balas-membalas. Serahkan kepada Tuhan. Menjadi orang yang lemah lembut, orang-orang yang terkendali oleh Tuhan, orang-orang yang self-control, memiliki kelemah lembutan yang sebenarnya.
Kiranya Tuhan menerjemahkan firman ini setapak demi setapak, meskipun lambat, tapi sedikit demi sedikit kita belajar menjadi orang-orang seperti Musa, seperti Paulus, seperti Tuhan Yesus, orang-orang yang lemah lembut dalam artian yang sebenarnya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengerti bahwa hidup dalam dunia ini meletihkan. Hidup dalam dunia ini penuh persaingan. Di dunia ini ada hukum bahwa siapa cepat, dia yang dapat. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kami terbawa arus dan tanpa sadar diajar atau belajar untuk juga menjadi orang yang masuk di dalam persaingan yang keras seperti itu. Kadang-kadang melihat dalam kehidupan sekitar kami, orang-orang saling sikut. Orang menekan orang yang lain supaya dia menjadi lebih tinggi. Orang menginjak orang lain supaya dia bisa naik lebih atas. Tapi Engkau mengajar supaya kami lemah lembut. Dalam hidup yang berat, hidup yang penuh dengan beban ini, Engkau berkata, datanglah kepadamu untuk menerima damai sejahtera. Memikul kuk, yaitu petunjuk-petunjukmu, hukum-hukummu, perintah-perintahmu, pengajaranmu, cara-caramu, supaya kemudian dengan segala jalan yang cara-cara yang Engkau ajarkan itu dan meneladani kelemah lembutan kerendah hatianmu, kami mengerti jurus lemah lembut seperti yang Engkau miliki, dan kami mewarisi bumi, mewarisi yang orang-orang cari, yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan yang sejati, baik dalam keadaan limpah maupun keadaan kurang, baik ketika kami dipuji ataupun ketika kami dihina, ketika kami dihormati atau ketika kami disakiti, kami tidak terusik, kami tidak terganggu. Oh Tuhan, kami mau belajar untuk memiliki batin yang seperti itu ya Tuhan, seperti Engkau sendiri, penuh dengan damai sejahtera, tidak pernah terganggu. Kami mau juga setia seperti Tuhan, supaya pada suatu hari ketika Engkau memerintah bumi ini, kami termasuk orang-orang yang duduk bersama dengan Engkau di kursi pemerintahan-Mu Tuhan. Bukan karena kami gila kuasa, gila tahta, tapi karena Engkau sendiri yang mengajak kami untuk memerintah bersama dengan Engkau. Terjemahkanlah firman ini kepada kami Tuhan, supaya di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, persaingan, balasan-balas, kami memberi teladan kepada dunia ini. Inilah jalan Tuhan, supaya kami mengalami pembaharuan, dan dalam hidup ini dibaharui, kami memberi sebuah contoh kepada dunia ini, dan lebih banyak orang yang mengalami pembaharuan, dan dunia ini pun menjadi dunia yang diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama kami sudah berdoa. Amin.